Baik Anin, terima kasih sebelumnya sudah menyempatkan hadir untuk sesi konseling hari ini. Bagaimana? Apakah sudah siap? Sudah. Siap, oke. Silakan Anin ceritakan apa yang ingin Anin selesaikan pada sesi konseling hari ini. Jadi aku teh kalau di kampus ya, kalau mau presentasi atau ditunjuk ke depan kayak gak percaya diri gitu. Soalnya kalau di depan teh suka deg-degan terus kayak takut dipandang oleh orang lain teh, kayak takut penilaian orang lain teh. Pokoknya di pikiran tuh pokoknya takut gitu. Anin merasa cemas ketika maju ke depan, entah itu mungkin saat presentasi atau saat aktivitas di kampus, karena Anin merasa takut dikritik sama teman-teman Anin. Ya seperti itu, kayak udah berusaha ngilangin rasa takut itu susah gitu, kayak udah misalnya percaya diri karena udah disiapin misalnya materi atau persiapan cara menguasai di depan gitu, selalu susah gitu. Anin sudah belajar untuk bisa percaya diri, entah itu dengan menyiapkan dari materi-materi sebelumnya, tetapi selalu muncul keraguan dan ketidakpercayaan diri. Ya soalnya kan dulunya ada muncul rasa takut itu teh dulu di rumah gitu, kayak apa-apa misalnya pendapat atau apa curhat kayak kurang didengar gitu, kayak udah ini aja kayak gini aja, jadi ada sanggahan gitu, kayak takut gue kalau misalnya di depan tuh kayak takutnya tuh iya penilaian orang lain kayak kurang presentasinya atau apa. Itu kan munculnya saya sadari gitu, kayak munculnya kayaknya faktornya dari keluarga karena kurangnya penerimaan atau kurangnya didengar gitu. Dampak dari masa lalu, khususnya pada masa kecil, Anin merasa selalu tidak didengar oleh kedua orang tua Anin, sehingga Anin merasa diri Anin kurang diterima dalam hal ketika Anin menyampaikan pendapat. Anin selalu merasa pendapat Anin kurang didengarkan. Hal itu menjadi kebiasaan sampai saat ini, jadi Anin selalu merasa takut gitu. Ya kayak aduh gimana nih, kayak udah rasa takut itu selalu muncul gitu, kayak meskipun udah ada persiapan atau gimana terus muncul rasa takut itu, kayak takut nggak didengar kayak dulu gitu. Sampai sejauh mana rasa takut Anin yang memang sejauh mana rasa takut yang dirasakan oleh Anin? Memangnya takutnya tuh takut banget, tapi untuk sekarang sedikit demi sedikit saya juga harus menghilangkan rasa takut itu. Kayak saya juga pikir kalau selalu takut gitu kayak gak ada kemajuan lagi. Jadi sedikit demi sedikit di kosan juga kayak gimana sih presentasi yang baik dan benar itu, kayak untuk menyiapkan materi, terus kayak kita percaya diri pada diri sendiri gitu. Anin sudah mulai sadar dan mulai menerima untuk bisa berubah sedikit demi sedikit untuk keluar dari zona-zona yang memang menurut Anin hal itu kurang enak. Entah itu Anin mencoba menerima dari pengalaman-pengalaman yang memang dulu tidak menyenangkan untuk bisa keluar dari zona itu. Ya kayak saya juga pengen keluar dari zona nyaman gitu, kayak bersosialisasi dengan orang lain, terus kayak ikutan kayak organisasi gitu, kan meskipun kecil-kecilannya, tapi itu menumbuhkan rasa percaya diri saya. Kegiatan seperti bersosialisasi, kemudian
eh, kegiatan yang memang Anin sudah rencanakan itu membuat Anin merasa sedikit demi sedikit membentuk perubahan. Ya kayak udah gini juga gitu, ada kemajuan lah meskipun sedikit demi sedikit. Jadi takutnya misalnya nggak takut, bukan berarti hilang takutnya, tapi ada perubahan pada diri sendiri. Jadi sedikit demi sedikit belajar untuk percaya diri. Kemajuan itu sudah ada meskipun sedikit, dan rasa takut itu pasti tetap tinggal ada di dalam diri Anin. Tapi Anin sudah mulai berani mencoba untuk bisa keluar dari semua itu. Ya, kayak ketakutan itu maksudnya teh bukan jadi hambatan, kayak dorongan buat diri saya. Jadi misalnya bisa lebih percaya diri lagi gitu. Anin mencoba menggali motivasi dalam diri Anin supaya Anin bisa lebih bangkit gitu ya. Ya, seperti